Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Fosia Prantisra, mahasiswa Prodi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dan hari ini, saya akan membahas mengenai fenomena budaya-budaya belajar yang berkembang di masyarakat. Belajar adalah bagian yang tidak terpisahkan oleh kehidupan kita. Di setiap daerah memiliki budaya belajar dan keunikannya tersendiri untuk memberikan ilmu, mendidik generasi, dan menjaga tradisi. Saya sudah melihat langsung fenomena budaya-budaya belajar yang ada di SDIT dan SMPIT Yabunura Todopulia, Dusun Bontopano, Desa Todopulia, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Di berbagai pelosok negeri, pendidikan berjalan dengan segala keterbatasannya. Namun, semangat untuk belajar tetap menyala. Lihatlah mereka, dengan alat sederhana, mereka menulis mimpi-mimpi besar. Di sekolah-sekolah, budaya belajar seringkali terlihat melalui interaksi antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai pusat informasi, sementara siswa belajar melalui instruksi langsung. Namun, dengan berkembangnya teknologi, metode ini mulai berubah. Di luar kelas, kita dapat melihat siswa berkumpul dalam kelompok belajar, saling berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Di tengah canda dan tawa, mereka belajar arti kebersamaan. Bermain bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga momen untuk saling mengenal dan memperkuat ikatan. Dengan tangan-tangan kecil dan hati besar, mereka mampu membangun tempat belajar yang lebih baik. Di sini, anak-anak belajar menulis dan mengenal huruf, di mana huruf yang akan mengukir cerita hidup mereka. Di bawah langit terbuka, mereka belajar nilai-nilai kehidupan, tidak hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang kebaikan, kebersamaan, dan iman. Anak-anak adalah cerminan masa depan. Dengan semangat belajar dan bermain, mereka siap menghadapi dunia. Karena
Setiap langkah kecil hari ini adalah lompatan besar untuk esok hari. Setelah mengamati fenomena budaya-budaya belajar yang ada di SDIT dan SMPT Abunerato Dopolia, selanjutnya saya ingin mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal menurut teori dan realitas yang ada di sekolah. Kondisi ideal yang pertama menurut teori adalah aksesibilitas, yaitu setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran. Namun, kondisi realitas yang ada di sekolah tidak menunjukkan hal tersebut, di mana setiap siswa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran, dikarenakan tidak memadainya infrastruktur, seperti kurangnya transportasi yang dapat menjangkau akses sekolah, dan juga posisi sekolah yang jauh dari rumah siswa menjadi faktor mengenai hal tersebut. Kondisi ideal yang kedua yaitu fasilitas yang memadai, baik berupa ruangan kelas, media ajar, dan teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Namun, realitas yang ada di lokasi yaitu kurangnya ruangan kelas, yang dimana dalam satu ruangan kelas dapat ditempati oleh 2 hingga 3 tingkatan. Kemudian, kurang bervariasinya media ajar, yang dimana hanya menggunakan papan tulis dan spidol saja. Dan belum diterapkannya pendidikan berbasis teknologi, seperti menggunakan komputer maupun handphone, karena kurangnya akses internet. Kondisi ideal yang ketiga adalah metode belajar yang inklusif, yaitu pendekatan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah, adil, dan mendukung keberagaman. Kondisi realitas yang ada di lokasi. Yang pertama, partisipasi aktif, yaitu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. 2. Pembelajaran diferensiasi, yaitu guru menyiapkan materi, strategi, dan evaluasi berdasarkan kemampuan dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, yaitu memberi kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi proyek atau tugas berdasarkan minat mereka, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan masing-masing. Kesenjangan ini menunjukkan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan efektif. Salah satu rekomendasi perbaikan dari saya, yang pertama, peningkatan akses infrastruktur seperti jalan dan transportasi. 2. Peningkatan akses teknologi dan internet. 3. Pelatihan guru. 4. Pengembangan komunitas belajar, terkhususnya dari masyarakat setempat. Terima kasih.